Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalkan nama saya Vina. NIM 1924008. Saya di sini akan mengulang presentasi kemarin yang cuma beberapa menit ya. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal di Indonesia. Kita akan bahas dulu nih, apa sih kebijakan fiskal? Terdengar rumit ya, tapi sebenarnya enggak loh. No, no, no. Sebenarnya contoh nyata nih, kayak tiba-tiba kita dikasih bantuan sosial dari pemerintah, itu adalah contoh dari kebijakan fiskal. Jadi jangan dibayangin aja ya, karena ini kita juga ngalami. Jangan pesimis. Oke, kita akan lanjutkan tentang apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah cara pemerintah ngatur uang negara. Ada pemasukan, ada pengeluaran. Kayak kalau di rumah nih, di rumah kayak orang tua tuh ngatur keuangan, kayak kalau pengeluaran ya kayak buat bekal buat kita, buat bayar listrik. Nah, kalau pemasukannya dari uang gaji mereka bekerja, contohnya kayak gitu. Jadi kalau kebijakan fiskal itu adalah skalanya jauh lebih besar. Dan itu semua diatur oleh APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Jadi tiap tahun pemerintah berapa uang yang keluar. Sebenarnya itu kebijakan fiskal itu baik loh. Kebijakan fiskal itu kalau dikelola dengan baik rakyat bisa sejahtera. Tapi kalau kelola ya itu kita krisis, makanya kebijakan fiskal itu penting banget nih. Kita akan bahas tujuannya dulu nih. Tujuannya adalah jaga harga-harga supaya stabil. Kayak pasar nih, harga minyak kalau dikelola oleh pasar, orang-orang pasar bisa dinaikin secara ugal-ugalan. Tapi karena udah dinyatakan harga minyak, contohnya harganya 14.000, jadi orang-orang juga jualnya 14.000 karena udah diatur. Nah, itu contohnya. Terus yang kedua adalah mengurangi pembangunan dengan menciptakan lapangan kerja. Contoh nyata nih, pas Pak Gibran pernah bilang mau membangun banyak lowongan kerja. Itu adalah sejalan dengan tujuan kebijakan fiskal. Nah, gimana? Dan juga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang keempat, membuat pembagian pendapatan lebih adil. Jadi biar yang inflasi, biar yang kaya biar nggak kaya, biar yang miskin nggak selalu miskin. Dan kita lanjutkan bahas tentang instrumen. Apa sih instrumen kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama, penerimaan negara dan pengeluaran negara. Penerimaan negara itu kayak pajak, bea cukai, dan lain-lain. Kedua adalah pengeluaran negara. Pengeluaran negara itu kayak belanja negara untuk pembangunan. Nah, pajak itu kayak iuran wajib dari rakyat, tapi jangan pikir negatif dulu ya. Sebenarnya pajak itu balik lagi ke kita, dipakai, bikin jalan, bikin sekolah, sakit. Dan sedangkan belanja negara itu kayak belanja negara pemerintah buat gaji PNS, gaji DPR, subsidi, infrastruktur, dan program bantuan. Dan dilanjutkan dengan jenis kebijakan fiskal.
jenis kebijakan fiskal itu ada dua. Yang pertama kebijakan ekspansif dan yang kedua kebijakan kontraktif. Kita akan bahas dulu tentang kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif itu dipakai kalau ekonomi lagi pemerintah ngeluarin uang banyak buat bangun infrastruktur, kasih bantuan, kurangi pajak. Contoh kayak kemarin pas COVID, pemerintah kasih bansos, subsidi, UMKM, itu semua dari pemerintah. Dan kalau kebijakan kontraktif itu dipakai kalau inflasi tinggi. Kita akan bahas dulu apa itu inflasi. Adalah harga naik terus itu ya. Itu adalah yang dinamakan inflasi. Kalau lagi inflasi kita akan mengeluarkan belanja atau bikin pajak supaya ekonomi nggak. Kalau dipikir-pikir gampang tuh kayak gini nih, intensif itu kayak vitamin biar ekonomi semangat lagi kan, seperti yang aku bilang tadi ekonomi lagi lesu ya, jadi kayak vitamin biar ekonominya itu semangat lagi. Nah kebalikannya, kalau lagi COVID itu dikasih obat penenang biar ekonominya kebelabasan kan, lagi panas-panasnya. Nah kayak gitu kalau dipikir gampangnya. Nah kita akan lanjut dengan tujuan belanja negara. Belanja negara itu banyak tujuan. Yang pertama, meningkatkan pelayanan publik kayak sekolah gratis, BPJS kesehatan, adalah meningkatkan kualitas contoh kayak loh, apa namanya, blok lah, blok bantuan sosial, beasiswa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, contoh kayak pembangunan jalan tol dan dana desa. Contoh sih kayak jalan yang kita lewati tiap hari itu adalah jenis dari kebijakan fiskal dan pembangunan jalan. Bahkan listrik di rumah kita itu semua dari belanja negara. Dan sebenarnya pemerintah nggak jalan sendiri. Terus pemerintah itu sebenarnya kita juga punya peran. Tidak cuma pemerintah aja yang berperan dalam kebijakan fiskal. Peran kita adalah yang pertama taat bayar pajak, yang kedua mendukung program pemerintah, yang ketiga ikut mengawasi supaya uang negara nggak disalahgunakan. Nah, kita lanjut tentang tantangan kebijakan fiskal. Walau tujuannya bagus ya, kan buat jalan, buat desa itu kan. Nah, itu masih ada banyak tantangan nih. Yang pertama adalah pajak belum maksimal, masih yang malas bayar pajak. Negara masih bergantung pada utang. Kan dari dulu kita sudah diwarisi utang ya sama Pak Soekarno, dan itu masih nurun di zaman kita, mungkin juga besok masih akan nurun ke zaman anak-anak kita. Dan belanja masih kadang masih nggak tepat sasaran, misalnya kayak kayak apa ya, bansos itu masih digunakan oleh orang-orang yang kaya. Terus defisit APBN, pengeluaran lebih besar pemasukan. Akan dilanjutkan oleh Oke, di sini saya akan membahas kenapa masyarakat itu masih malas bayar pajak nih. Contohnya karena korupsi. Korupsi adalah masalah terbesar. Uang yang seharusnya buat rakyat
korupsi pejabat. Ini nih yang buat masyarakat tuh malas bekerja, buat bayar pajak karena mereka udah dibohongi oleh pemerintah yang seharusnya buat bayar jalan malah dikorupsi oleh pemerintah. Padahal kan itu untuk rakyat. Nah, itu adalah kesalahan dari kebijakan tunggal karena dikorupsi oleh oknum-oknum tertentu. Nah, jadi kesimpulannya adalah kebijakan fiskal adalah cara pemerintah ngatur pajak dan belanja negara dan tujuannya adalah menstabilkan harga, buka lapangan kerja, ekonomi, dan pemerataan. Tangannya pajak belum maksimal, utang belanja salah uang uang belanja salah sasaran dan dikorupsi. Jadi sebenarnya kebijakan fiskal itu kalau dikelola dengan baik hasilnya luar biasa, rakyat bisa sejahtera dan maju. Tapi ya inilah yang terjadi dengan Indonesia, kebijakan fiskalnya belum dilaksanakan dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau berlebih dan cerita masih suka. Inilah kayak gini pokoknya. Dan see you next time. Dadah teman-teman.